Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah, pujian syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya kita pada hari ini bisa hadir di kediaman Pak Said Abu Bakar. Alhamdulillah, apresiasi dari DKM disampaikan ke Pak Said sebagai Subul Bait, di mana beliau sebetulnya menjadi badal nih, mengganti yang warga yang sebelumnya pada hari ini harusnya kejadwalan tapi tidak bisa karena berhalangan ada terkait dengan sekolah atau pendidikan anaknya. Dan alhamdulillah Pak Said sanggup memenuhi untuk bersedia menjadi Subul Bait. Jazakallahu khairan katsiran untuk Pak Said dan keluarga untuk bisa bersedia menjadikan kediamannya untuk kajian duha kita kali ini. Dan juga di ini bahwa ini yang sempat kita kosong di bulan sebelumnya, dan alhamdulillah kita nanti masih menyisakan satu kajian duha di bulan November, nanti di tempat kediaman Pak Edi Yuliansyah, dan juga alhamdulillah Pak Edi juga bersedia menjadi badal, karena ada warga yang seharusnya terjadwal di bulan November juga berhalangan untuk bisa menjadi Subul Bait. Dan tentunya nanti ini ke depan Bapak Ibu sekalian, kita akan evaluasi, kemudian kita akan perbaiki untuk ke depannya kita tetap gulirkan, karena betul-betul bahwa kajian doa kita kali ini adalah memberikan manfaat buat kita untuk menjadi sarana kita bersilaturahim, berukhuwah di antara kita yang selama ini mungkin bapak-bapaknya hanya bertemu di masjid, tapi kita bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian hadir di kajian doa ini. Kemudian berikutnya kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan katsiran untuk Pak Ustadz Farid Numan Hasan yang bisa berkesempatan hadir di kajian duha ini, dan kita jadikan memang beliau ini menjadi pemateri tetap kajian duha selama ini, dan mudah-mudahan juga nanti ke depannya mungkin kita juga ada kombinasi pemateri pada guru-guru kita yang memberikan materi juga, atau menjadikan Pak Ustadz tetap sebagai pemateri tetap di kajian duha ini. Semoga semua kita yang hadir di sini di kajian ilmu, kemudian kajian silaturahim, Allah mencurahkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan langkah-langkah kita menuju taklim ini dibalas sebagai langkah-langkah yang gugur dosa dan peninggi derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, seperti yang diagendakan, maka pada kesempatan hari ini Pak Ustadz akan memberikan materi. Materi yang akan disampaikan adalah terkait dengan tawazun dalam mendidik anak, apa dan bagaimana. Insya Allah kurang lebih waktunya 1 jam ke depan, 45 menit mungkin. Nanti karena 15 menit mungkin ada sesi tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan diskusi dengan Pak Ustadz. Dan kita akan tutup dengan ramah tamah. Demikian sebagai pembuka, kami sampaikan selanjutnya waktu dan kesempatan Pak Ustadz untuk menyampaikan materi tausiahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bis-siyam wal qiyam walladzi amarna bil jihad war ribat ila yaumil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam kama jaa fi Sahih Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Wa qala aidan innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi bima yatlu. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum, jamaah pengajian Edelweiss ya. Ya, klaster Edelweiss. Khususnya yang saya cintai karena Allah, Sahibul Bait, Bapak Sayyid Abu Bakar bersama keluarga, hafizahumullah wa ra'ahum, dan juga seluruh Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Semoga acara kita sejak awal sampai akhirnya diberikan rahmat, diberikan keberkahan, dan kita semua dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang sedang berjihad. Karena Rasul mengatakan, man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumah dalam rangka mempelajari sebuah ilmu, maka dia dihitung sebagai mujahid fisabilillah. Bapak Ibu sekalian, salah satu karakter atau tabiat agama Islam adalah at-tawazun wat-tawasud. Apa artinya? Yaitu seimbang dan pertengahan. Dan keseimbangan Islam ini bukan sesuatu yang direkayasa oleh para ulama, tetapi memang Allah di dalam Al-Quran, Rasul dalam hadis-hadisnya itu menegaskan demikian. Saya ambil contoh dalam konteks perhatian kita kepada akhirat dan dunia. Allah menegaskan, wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah untukmu bagian akhiratmu, tapi jangan lupakan bagianmu untuk duniamu. Kita lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kepada kita untuk tidak ekstrim atau menganaktirikan satu sisi, namun memuliakan atau mengutamakan yang lain. Tapi dituntut keseimbangan dalam ayat tersebut, dunia dan akhirat. Kemudian pula di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang seorang wanita yang mengeluhkan tentang suaminya yang begitu luar biasa ibadahnya, namun sampai melupakan hak-hak istri, hak keluarga, hak anak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung percaya begitu saja. Rasul minta suaminya didatangkan. Jadi nggak langsung ya dapat laporan, kemudian Rasul ngambil sikap. Tapi konfirmasi dulu, betul nggak laporan ini? Maka suaminya pun datang. Dan suaminya pun membenarkan apa yang dikatakan oleh istrinya, bahwa beliau sangat terobsesi peribadatan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dia pun habis-habisan puasanya, sholatnya, dan seterusnya. Hingga dikeluhkan oleh istrinya sendiri, saking berlebihannya, ada hak-hak lain yang dia abaikan. Lalu apa komentar Rasulullah ketika suaminya membenarkan hal tersebut? Kata Rasulullah, innali badanika alaika haqqan, wa innali ainika alaika haqqan, wa innali ahlika alaika haqqan, wa innali azwajika alaika haqqan, fa'ti dhi haqqin haqqah. Kata Rasulullah, matamu punya hak untuk diperhatikan, untuk istirahat. Jadi jangan sampai sholat tahajud mulu, sampai dia gak mau istirahat. Badanmu punya hak, istrimu punya hak, keluargamu juga punya hak. Fa'ti bihaqqin haqqah, dan berikanlah hak-hak tersebut kepada penerimanya secara pas. Nah, kita lihat kisah tadi.
pun secara substansi sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan keseimbangan. Karena kita tahu ketika sesuatu sudah tidak seimbang, baik skup individu kita pribadi nih, ada aja yang nggak seimbang dalam makan minum, dalam istirahat dan seterusnya, pasti kita akan mengalami bahaya di belakang hari. Berlebihan olahraga juga nggak bagus kalau kurang istirahat. Kebanyakan tidur juga nggak bagus. Kebanyakan makan apalagi. Nah, itu skup individu. Di keluarga juga begitu, di masyarakat juga seperti itu. Jika ada satu atau dua hal yang tidak seimbang, yang satu sangat diperhatikan, yang lain dilupakan, atau kebalikannya, biasanya cepat atau lambat akan terbukti akan muncul kerusakan demi kerusakan. Maka Rasulullah pun berpesan kepada sahabatnya ini, fa'ti bihaqqin haqqah, berikan hak itu sesuai porsinya. Ini di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, dan juga bukan hanya sekedar tawazun, tapi juga tawasud. Apa tawasud? Mirip-mirip dengan tawazun sebenarnya, yaitu pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan kalian sebagai umat yang wasata, umat yang pertengahan. Oleh karenanya ketika datang seorang sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengeluhkan atau menceritakan tentang orang Yahudi yang kalau istrinya sedang haid, suaminya itu mengucilkan istrinya, dikarantinakan, disimpan, nggak mau berinteraksi dengan istrinya. Makan bareng juga nggak mau, di isoman, bukan isoma ya, diisomankan lah begitu. Kebalikannya, Anas bin Malik mengeluhkan yang satu lagi, mohon maaf, kaum Nasrani, yang mana kalau istrinya yang sedang haid, ini kebalikan banget dengan yang Yahudi, yaitu tetap digauli oleh suaminya. Maka Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, bagaimana sikap kita, umat Islam, di antara dua kelompok ini? Rasul mengatakan kepada Anas, if'alu kulla syai' illa nikah. Lakukanlah apa saja kepada istrimu yang sedang haid, terserah. Illa nikah, kecuali digauli, jangan. Inilah tawasudnya Islam, pertengahan. Tidak sampai seperti Yahudi yang sampai mengucilkan, dan juga tidak sampai seperti Nasrani yang tak mempermasalahkan untuk menggaulinya. Ini tawasudnya Islam. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an juga mengatakan, berdasarkan riwayat Imam Abu Kilabah, khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara adalah yang paling pertengahan. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, a'azanallahu wa iyyakum, yang dimaksud dengan seimbang dan pertengahan itu apa? Apakah maksudnya sama bagian begitu? Tidak selalu, walaupun bisa jadi. Tidak selalu, walaupun tidak bisa jadi. Karena di dalam Islam, tawazun itu atau proporsional itu atau iktidal, adil itu adalah seseorang atau sekelompok orang atau sekelompok anak, kalau konteksnya anak-anak kita, mereka mendapatkan bagian sesuai dengan porsi kebutuhan dan haknya. Oleh karena itu, di dalam surat tadi yang di awal, wabtaghi fi ma ataakumullahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Walaupun ayat ini dijadikan dalil tentang keseimbangan, namun kalau kita perhatikan secara tafsir, ada perbedaan antara wabtaghi dengan wala tansa. Wabtaghi itu kalau dalam bahasa kita, itu mencari dengan tingkat pencarian seriusnya lebih. Ibtigha itu mencari, kalau orang Betawi bilang sambil ngudek-ngudek. Kalau nyari kan sekedar mata ngelihat, gitu, itu mencari nih. Tapi kalau udah bongkar-bongkar, itu apa namanya? Explore, ngeratak. Ya. Nah, itigo itu begitu. Mencarinya bukan sekedar hanya mata, telinga, telingo, tapi dengan pencarian tingkat keseriusannya lebih.
Nah, begitu urusan dunia, Allah menggunakan kata wala tansa, sekedar jangan lupa. Tentu di situ ada cita rasa bahasa yang berbeda antara wabtagi dengan wala tansa. Carilah dengan sekuat tenaga, dengan jangan lupa. Ini berbeda. Apakah lantas di situ hilang makna keseimbangan? Tidak. Karena emang porsinya seperti itu. Karena kehidupan kita di dunia kan nggak lama. Ya, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, 60-70 tahun usia umumnya umatku. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin yang sekarang hadir rata-rata udah di atas 40. Atau mungkin sudah 50 dan 60. Artinya yang udah di atas 40, kita udah melewati mungkin 60 atau 70% jatah kehidupan kita yang disebut oleh hadis tadi. Ya. Sementara akhirat, kenapa menggunakan kata ibtigha wabtagi fima ataakumullahu darul akhirah itu? Karena dia kehidupan yang abadi. Sehingga wajar ketika perhatiannya pun Allah menggunakan kata ibtigha bukan sekedar wala tansa, jangan lupa. Begitu. Karena jangan sampai dengan sesuatu yang sifatnya temporer, sementara sikap kita, energi dan pikiran yang kita berikan lebih banyak dibanding di saat kita memperhatikan atau mempersiapkan sesuatu yang justru kekal dan abadi. Nah, itulah keseimbangan dalam Islam, belum tentu sama rata, tapi sesuai dengan porsinya. Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum. Nah, dalam konteks pembahasan kita, ya pendidikan anak, ya tawazun dalam pendidikan anak. Ada beberapa poin yang dimaksud dengan tawazun atau seimbang dalam konteks pendidikan anak. Yang pertama yaitu seimbang dalam arti menanamkan nilai-nilai ukhrawi, akhirat, agama, dengan menanamkan nilai-nilai duniawi kepada anak kita. Jangan sampai anak kita nantinya menjadi sekuler merah atau sekuler hijau. Apa sekuler merah? Kuat di dunia, lupa sama agama. Apa sekuler hijau? Kuat di agama, lupa sama dunia. Kedua-duanya kita penting. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, kemajuan umat Islam di masa lalu itu karena para ulamanya dan para orang tua di masa itu tidak pernah menganaktirikan ilmu kepada anak-anak mereka. Semua ilmu itu penting. Semua bekal itu penting. Karena hakikatnya ketika anak-anak kita tanamkan ilmu agama, atau mungkin kita fasilitaskan dia belajar agama lewat perguruan, lewat pesantren dan seterusnya, mereka sedang mempelajari ayat-ayat Allah, itu ayat qauliyah. Sebagaimana kalau anak-anak kita bekali dia sekolah di sekolah-sekolah umum, ya, atau ilmu-ilmu umum, atau dia dapat misalnya ilmu seperti IT lah, fisika, kimia, biologi, hakikatnya mereka juga sedang mempelajari ayat-ayat Allah. Itu ayat kauniyah. Karena Allah menurunkan dua ayat, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Dan dua ayat ini karena dua-duanya sama-sama dari Allah, maka mempelajari kedua-duanya sama-sama ibadah. Dan menguasai kedua-duanya, insya Allah juga sama-sama bernilai jihad. Maka mohon maaf, ketika ada anak-anak yang kita masukkan ke pesantren, maka dia tidak boleh merasa lebih alim, lebih soleh dibanding anak-anak yang sekolahnya dominasinya pelajaran umum. Sebagaimana anak-anak yang belajar pelajaran umum, dia juga nggak boleh merasa lebih modern, lebih hebat dibanding yang anak pesantren. Karena kedua-duanya punya kehebatannya masing-masing, kedua-duanya ada klasternya sendiri-sendiri, sama-sama ayat Allah, yang satu ayat qauliyah, yang satu ayat kauniyah. Oleh karena itu, di dalam sejarah, kita mengenal nama Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi, kita akan terbayang dia pakar matematika. Dan beliau yang konon menemukan
ya tabel atau membuat tabel logaritma. Al-Khwarizmi, orang barat kagak bisa ngomong, jadi algoritma. Lama-lama jadi logaritma. Lalu para ulama seperti Imam Ibnul Athir menceritakan, Al-Khwarizmi dia punya kitab fikih, menyusun kitab fikih berjudul Ar-Risalah fil Wasaya wal Faraid. Risalah dalam ilmu wasiat dan warisan. Lalu kata beliau apa? Kalau kita baca buku beliau tentang matematika seperti logaritma itu, kita akan katakan ini orang hebat banget matematikanya. Kita lupa kalau dia ahli fikih. Tapi kalau kita baca kitab fikihnya, yang contoh ilmu waris. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, jadi di mata para fuqaha ahli fikih, seseorang dikatakan pakar fikih kalau dia sudah menguasai ilmu waris. Karena ilmu waris ilmu yang paling rumit di antara fikih-fikih yang lain. Begitu. Nah, kata beliau, ketika kita baca buku fikih beliau tentang waris, Ar-Risalah fil Wasaya wal Faraid itu, kita akan katakan dia luar biasa fikihnya. Kita lupa kalau dia juga jago matematika. Ini Imam Al-Khwarizmi. Kemudian kita pun juga teringat dengan nama-nama besar lain di masa lalu. Seperti Imam Al-Ghazali, yang mana dia juga pakar sosiologi, psikologi juga, tapi dia juga seorang yang paham dan pakar dalam usul fikih dan fikih. Nah, inilah contoh potret di masa lalu, keseimbangan keilmuan yang ditanamkan oleh para ulama dan orang tua pada masa itu kepada putra-putrinya. Yaitu tentang wilayah dunia dengan wilayah akhirat mereka seimbang tadi. Maka jamaah sekalian, azanullah wa iyyakum, ya silahkan kita install sebanyak-banyaknya anak kita dengan nilai keislaman, tapi jangan lupa hak mereka mengetahui hal-hal yang baru dalam kehidupan dunia. Kebalikannya, silakan kita tanamkan anak kita yang kuat ya dengan ilmu-ilmu duniawi yang dibutuhkan di zaman ini, tapi jangan sampai mereka kehilangan basic agamanya. Karena mohon maaf, malu bagi orang tua kalau anaknya pakar ini dan itu, tapi baca Al-Quran Iqra 1 aja belum lulus. Malu kita kalau anak kita dia bisa IPK-nya cum laude, nggak kemelut, kan ada kemelut, ada cum laude, ya beda tuh. Kalau kemelut kan 0, istighfar jelek-jelek benar. Ya, ini cum laude anaknya bagus, tapi begitu baca Quran atau sekedar doa-doa pendek misalnya, atau ayat-ayat surat-surat pendek, dia tidak mengerti. Boro-boro mengerti, hafal pun tidak. Nah, ini mungkin bisa jadi di awal sudah salah, kita menganggap lebih utama, lebih hebat, lebih mulia yang keilmuan duniawi tadi. Ini hak yang pertama buat anak kita, keseimbangan dunia akhirat yang mesti kita perhatikan. Mungkin jamaah masih ingat orang-orang tua kita zaman dulu kan kadang begini, pagi sampai siang sekolah negeri, masih ingat nggak? Nanti pulang sekolah negeri, iya madrasah, gitu. Itu dalam rangka menyeimbangkan. Ya, saya sendiri juga merasakan, tapi dulu bukan madrasah yang formal. Saya ditaruh di yang informal di sebuah pesantren dekat rumah saya saat itu. Mungkin di antara jamaah ada yang tahu kalau daerah Gandaria 1 tuh daerah Taman Gandaria, gitu, Taman Puring gitu. Ya, itu ada sebuah pesantren Asyiratus Syafi'iyah. Jadi begitu pagi sekolah di daerah Kramat Pela situ. Nah, kemudian kita sore atau siangnya sama orang tua ditaruh di situ. Ya dikasih pelajaran fikih, akidah segala macam. Walaupun ya namanya anak remaja bangor juga tetap. Ya sekolah-sekolah bangor juga, tawuran juga. Tapi ternyata ya hal itu cukup kuat ya tersisa atau tertanam dalam banyak diri kita ya anak-anak remaja saat itu, sehingga mereka tidak pernah kita mendapatkan kasus-kasus seperti anak-anak sekarang yang lembek ya, dimarahin dikit sama guru ngelapor ke orang tuanya dilaporin ke polisi. Kasihan banget hanya gara-gara begitu doang. Ya mungkin saya yakin bapak-bapak pernah ngalamin nggak diomelin sama guru di sekolahan? Ditarik beginiannya nih, ditarik beginiannya, ya disabet pakai apa namanya tuh? Penggaris. Tapi dulu kita ya santai aja gitu, nggak lembek, nggak cengeng gitu.
Justru kalau kita ngaduk orang tua, kata orang tua apa? Gebukin lagi Pak. Tambahin kalau dia nakal gitu. Baik, jemaah sekalian, ini poin yang pertama, keseimbangan dalam menanamkan nilai dunia dan akhirat kepada anak kita, sebab ketidakseimbangan akan membawakan kecelakaan buat anak tersebut dan kekecewaan buat kita juga. Yang kedua, yaitu seimbang dalam memberikan antara hukuman dan pujian, hukuman dan hadiah, pujian dan kritikan. Ini seimbang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyontohkan hal itu. Datang Ibnu Umar, ini kisah dalam hadis Imam Muslim. Ibnu Umar cerita, ya Rasul semalam saya mimpi. Di mimpi saya mimpi masuk neraka. Jadi sahabat Nabi mimpi masuk neraka. Dan ternyata di dalam neraka aku lihat ada orang-orang yang aku kenal di dunia. Ya mungkin orang-orang kafir Quraisy atau apa gitu. Tapi di situ nggak dia jelaskan siapa yang dimaksud. Lalu apa reaksi Rasulullah ketika mendengarkan kisah atau cerita Ibnu Umar dia mimpi masuk neraka itu? Rasul mengatakan, khairun nas Abdullah. Sebaik-baiknya manusia adalah Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Umar. Ibnu Umar itu nama aslinya Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar. Khairun nas Abdullah. Sebaik-baiknya manusia adalah Abdullah. In kana yakumu minal lail. Kalau dia sholat malam. Berarti apa nih? Kalimat pertama pujian. Ya. Lo emang orang terbaik. Kan pujian tuh. Kalimat kedua adalah sindiran. Terbaik jika sholat malam. Sehingga dia ngerti, oh berarti kalau saya pengen terbaik, saya sholat malam. Berarti di titik ini saya belum menjadi terbaik. Nah ini yang saya maksud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menasehati orang dan juga mengkritiknya, itu tidak melupakan sisi kedua-duanya. Ada kekurangan, ada kelebihan. Maka di saat kita terhadap anak-anak kita pun juga demikian. Tidak melupakan di saat hukuman itu, suatu saat kita memberikan rewardnya juga, dan juga kebalikannya. Sebab begini, di sebuah sekolah di daerah Petukangan, mungkin jamaah pernah dengar kasusnya kemarin belum lama, mungkin 2 pekan lalu. Ya, ada siswi masih SD, kayaknya kelas 4 atau kelas 6 lah, di antara itulah, masih kecil. Itu karena sering ya dibully, dikritik oleh teman-temannya, masalah pakaian, masalah penampilan, masalah macam-macam. Padahal si siswi ini, mohon maaf, dia siswi yang cantik sebenarnya. Ya, oleh gurunya pun dinilai ini anak yang cantik, ceria begitu. Tetapi sering dikatain sama teman-temannya, dan kelebihan dia tidak pernah dimunculkan, termasuk oleh gurunya. Lalu si anak ini menganggap dirinya hina, menganggap dirinya ini menjadi sampah di tengah teman-temannya di sekolahan. Apa yang terjadi? Dia pun naik ke tingkat keberapa? Sekolah tingkat. Dia pun lompat dari situ. Dan saat itu juga dia wafat. Masih kecil, kayak begitu. Nah kalau anak-anak, ya kita kadang masih mikir, ya itulah anak-anak. Mereka nggak mikir dampak kesananya kayak apa, ngeledek yang ngeledek. Tapi bisa jadi ada orang tua, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, dia lupa dengan kebaikan-kebaikan yang pernah dibikin oleh anaknya. Anaknya pernah pagi-pagi, yang lain belum bangun, dia udah bangun duluan buat nyuci piring. Anaknya pernah mungkin ketika bapaknya belum bangun untuk sholat subuh, anaknya udah bangun duluan. Tapi hanya gara-gara satu masalah itu anak, anggaplah dia naik motor keluar, kemudian lupa dikunci, motornya hilang, misalnya gitu. Oh itu marahnya luar biasa itu orang tua kepada anak. Kamu nggak tahu ya, itu motor baru beli belum lama. Itu butuh perjuangan beli motor itu. Kamu hilangkan begitu aja. Sementara kebaikan-kebaikan anak ini yang kemarin dia lakukan di rumah untuk orang tuanya, itu seakan-akan hilang. Maka terjadilah ketidakseimbangan antara mengkritik dan memuji anak tersebut. Lebih banyak kritikan. Lebih banyak pujian juga jangan.